Halo Mela. Halo Bang Ade. Ya, kita ketemu lagi dalam lanjutan dari episode-episode kita sebelumnya. Jadi gini Mel, saya sendiri adalah seorang Muslim ya, dan saya merasa diri saya seorang Muslim yang ya cukup religius lah, paling tidak sholat 5 waktu sih saya jalankan lah ya. Ini sengaja saya ucapkan untuk agar penonton tahu ya. Iya benar, soalnya aku juga suka ditanya, ini Mela masih sholat nggak gitu, suka ditanya gitu. Itu pertanyaan yang kayak standar banget ya. Tapi gini, bukan soal sholat yang ingin kita bicarakan hari ini. Jadi gini, sebagai seorang Muslim, saya tuh sering ditanya sebetulnya, atau diajak diskusi tentang mana agama yang paling benar. Ada anggapan bahwa ya agama tuh ya memang harus ada yang paling benar, lebih benar dari yang lainnya. Ya. Nah, saya melihat Mela selama ini, saya merasa kalau Anda ditanya itu, ya, bagaimana Anda sebagai orang yang udah belajar tentang Islam, adalah hafiz Al-Quran, orang yang belajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, ya, berpandangan tentang agama yang paling benar itu. Kalau aku sedang menjadi Kumailah Hakimah yang dididik Islami, aku akan jawabnya agama yang benar, bukan yang paling benar malah ya. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam gitu. Inna dina indallahil Islam itu biasanya sering digaungkan. Jadi argumennya begitu. Tapi kalau misalnya yang ditanya aku adalah aku, kalau aku jawabnya ya nggak ada agama yang benar, karena setiap agama itu adalah benar menurut mereka doang. Jadi Bang Ade yang Muslim akan merasa Islam itu benar, ya menurut Bang Ade gitu. Menurut teman yang Kristen, agama yang benar itu adalah Kristen gitu. Jadi sifat kebenarannya itu tidak objektif gitu. Sifat kebenarannya itu terbatas. Terbatas pada kelompok-kelompok jadinya. Artinya apa? Artinya apakah ya itu relatif gitu? Itu relatif. Jadi kebenaran itu jadi relatif? Tidak. Makanya aku bilangnya tidak ada yang benar. Jadi nggak bisa benar secara objektif aja. Tapi bukan relatif ya sifatnya. Karena ketika kita ngomongin relatif berarti kan ada absolut ya asumsinya. Nah setiap agama ini kan mereka percaya agama mereka benar secara absolut gitu. Padahal sifat kebenaran agama itu kan nggak bisa dibuktikan ya. Tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu. Apanya aja, Tuhannya, konsep Tuhannya nggak bisa. Konsep nilai-nilainya juga, misalnya ada konsep pahala dosa, kita kan tidak bisa lihat apakah konsep dosa pahala ini adalah nyata gitu, nyata konsekuensinya dan hitungannya bisa dipertanggungjawabkan, kita kan nggak tahu. Sebelum yang lebih sulit, ya, Anda menyebut tadi nggak bisa dibuktikan. Menurut Anda Tuhan itu tidak bisa dibuktikan? Tidak bisa. Pembuktian Tuhan itu semuanya personal. Kayak aku percaya Tuhan itu ada karena Tuhan mendengarkan doaku. Atau hal-hal lain yang sebenarnya punya alternatif jawaban yang lebih immediate gitu. Misalnya Tuhan itu ada karena menurunkan hujan misalnya. Tapi kan kita punya penjelasan yang immediate kenapa hujan turun gitu loh. Bahwa yang karena kayak ini gitu. Ada kaitannya sama alam, bla bla bla. Kalau dulu kan sesederhana hujan turun karena malaikat Israel diperintahkan Tuhan menurunkan hujan gitu. Malaikat Israel Israfil. Jangan sampai salah nih nanti. Mikail, entar deh, Jibril, Mikail. Penonton tolong dikoreksi. Iya benar. Ini pasti aku abis nih dirujak nih. Kumailah selain membegal Al-Quran juga tidak hafal nama-nama malaikat nih. Kalau saya sama sekali nggak tahu kecuali Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ngapain? Nyatat kebaikan saya dan kejahatan saya, dosa dan pahala. Iya nggak? Kan berdua tuh dia. Iya. Itu bukan Rokib Atid yang nyatet ya. Saya minta Munkar maaf. Nakir bukan yang wawancara di kubur ya? Nih saya dengar dikoreksi nih sama tim produksi. Apa gimana? Munkar Nakir itu apa? Munkar Nakir yang wawancara di kubur. Nanya di kuburan. Ya. Tapi kenapa harus berdua ya, Munkar dan Nakir?
ya bad cop good cop kali. Iya kan, yang satu good cop, satu bad cop mungkin. Kan? Nah, tapi kembali ke tadi dulu. Jadi Tuhan nggak bisa dibuktikan. Tidak bisa. Kalau misalnya Tuhan bisa dibuktikan, berarti Tuhan bisa diseragamin dong. Seragamin artinya apa? Satu dunia ini agamanya bisa sama. Oke. Karena kan ada Tuhan yang terbukti. Tapi ada sih ayatnya di Quran gitu. Kalau Tuhan mau umat itu jadi satu ya bisa gitu. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau gitu. Nah itu kenapa? Ya nggak tahu. Aku tidak punya jawabannya Bang Ade. Nggak, itu pertanyaan tentang kembali ke. Sebenarnya saya mau kembali nanti ke mana agama yang lebih benar. Okay. Cuma Anda memang bilang Tuhan nggak bisa dibuktikan. Saya bicara tentang akidah saya deh ya dalam Islam ya. Saya percaya pada Tuhan, Anda bilang itu nggak bisa dibuktikan. Saya pikir-pikir, misalnya begini. Ada argumen namanya prima causa. Oh iya, jadinya pembuktiannya melalui argumen. Melalui argumen. Menurut Anda argumennya gimana kira-kira? Ini penonton jangan diasumsikan dengan sendiri yang tahu nih. Kan banyak argumen-argumen yang dipakai untuk membuktikan Tuhan. Tapi kan itu tetap tidak memberi bukti konkret. Itu kan cuma seni retorika aja, seni berfilsafat sebenarnya kan? Enggak dong. Iya dong. Argumen yang tadi ya, argumennya yang prima causa. Prima causa tuh kira-kira gini penonton. Pasti ada sesuatu yang memulai. Primusnya ya. Nah, nggak mungkin nggak ada Tuhan jadinya. Pasti ada Tuhan. Karena saya adalah keturunan orang tua saya keturunan kakek nenek saya, dan seterusnya ada ke atas nenek buyut bla 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 bla. Ujung-ujungnya pasti dimulai dari orang tertentu yang saya percaya sebagai Nabi Adam dan Hawa. Nah, Nabi Adam dan Hawa itu pasti ada yang membuatnya, ada yang menciptakan Adam dan Hawa, dan itulah Tuhan. Ya itu jadinya kan problematik kan? Apakah Adam dan Hawa itu adalah pasangan pertama? Kan sebenarnya bukti-bukti yang kita punya sekarang tidak mengarah ke sana. Ya taruhlah bukan. Ya. Ada yang lebih awal dari Adam dan Hawa. Whatever it is, whatever it was. Tapi ada yang mulai. Nah, yang mulai itu pasti ada penciptanya. Dan penciptanya pasti Tuhan. Apa argumen Anda? Aku nggak punya bantahan. Aku nggak punya kepentingan untuk membantah itu. Kayak ya udah oke gitu. Tapi argumen apakah ada alternatif, misalnya bagaimana jika dunia itu tidak ada Tuhan, ya bisa aja gitu. Misalnya kan sudah ada formula. Ini kan pertanyaan yang coba diteliti oleh baik teologis gitu ya, atau teolog maksudnya, ahli agama atau ilmuwan gitu. Nah, ilmuwan punya alternatif jawaban, tapi ya menurutku jawabannya ilmuwan lebih bisa dipegang karena mereka kan berdasarkan penelitian dan perhitungan gitu. Kayak Big Bang gitu ya? Kayak Big Bang gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya teolog kan jadinya variatif. Kita nggak tahu nih level kebenarannya, jadi nggak ada yang bisa kita pegang gitu. Mungkin kita percaya Adam dan Hawa, di agama lain di pedalaman sana percaya yang lain gitu, manusia lain gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Ada yang percaya manusia pertama keluar dari air, ada yang percaya manusia pertama turun dari surga gitu. Jadi Mela mau bilang bahwa iya benar sih seharusnya ada prima causa, tapi itu kan nggak mesti berarti ada Tuhan gitu kan? Prima causa itu kan belum tentu Tuhan gitu. Belum tentu Tuhan ya. Oke, kita terima dulu jawaban itu. Kalau di luar Tuhan, misalnya pembuktian kitab suci, kan ada kitab sucinya, ada faktanya kitab sucinya. Itu turun di Saudi misalnya dalam orang Islam abad ke-7, kan bisa dibuktikan. Dengan cara? Ya itu ada bukunya. Itu bukan bukti dong. Kalau ada bukunya kan itu cuma bukti kalau itu ditulis dan dikumpulkan. Oke. Buktinya kan cuma perangkat yang kita butuhkan tuh cuma iman dan bersedia untuk mempercayai nabi dan menerima nabi. Karena wahyunya kan turun dari nabi. Nabi menyampaikan, dan orang yang percaya itu ya udah yang beriman. Ya.
nabi itu belum tentu nabi menurut Anda? Nabi itu kan konsep ya. Konsep yang orang yang gelar nabi itu kan konsep yang disematkan. Orang itu diberi gelar nabi gitu ya. Karena mendapat wahyu Tuhan gitu. Dan itu kan yang mengangkat dia sebagai nabi kan Tuhan yang tidak bisa dibuktikan itu. Sedangkan misalnya kalau pengangkatan presiden kan konkret nih. Kita pemilu, terus ada pelantikan, terus ada tugas-tugas yang harus presiden itu lakukan dalam periode tertentu. Kalau nabi kan enggak, itu kan jabatan yang sangat abstrak. Ya. Jadi yang ingin saya katakan begini, kan ada beberapa agama nih, dan Anda tadi secara jelas mengatakan ya agama tuh nggak mesti cuma Islam, Kristen, ya Protestan, Katolik, gitu ya. Kemudian ada Buddha, ada Hindu, tapi bisa juga ada yang di luar itu ya. Ya tentu bisa banyak, bahkan bisa aja bikin agama personal. Gini, di satu agama pun, misalnya anggaplah Bang Ade Islam, aku Islam, tapi kita berislam dengan cara yang berbeda. Berislam dengan pemahaman yang berbeda gitu. Jadi ya udah, bahkan di level individu aja udah beda gitu. Yang kita sebut kebenaran aja beda gitu. Ya, antara banyak saya dengan kamu ya. Betul, kayak banyak muslim lain menganggap kebenaran Al-Quran adalah absolut gitu, pedoman hidup sepanjang masa gitu. Dan kalau aku kan tidak, justru aku menentang itu gitu. Dan aku yakin aku bukan satu-satunya gitu. Artinya kebenaran bisa di mana-mana. Tapi gini, apakah menurut Mela logis kalau dikatakan bahwa ada orang Kristen, ada orang Islam. Itu jelas beda ajarannya. Enggak jelas beda, tapi ada perbedaan di sana sini. Mungkin mayoritas dari ajaran kedua agama itu sama. Nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri gitu ya. Tapi yang satu bilang sholat 5 waktu. Yang satu bilang ke gereja seminggu sekali. Yang satu bilang Yesus itu anak Tuhan. Yang satu bilang nggak boleh bilang Yesus anak Tuhan. Terus bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa kedua-duanya itu sama benarnya? Nggak sama benarnya, justru sama nggak benarnya. Jadi kebenarannya cuma milik mereka sendiri-sendiri. Itu makanya nggak penting banget berantemin agama. Kenapa ya? Iya, karena buat apa? Mereka memegang kebenaran yang berbeda gitu. Itu juga kenapa kadang-kadang aku suka melihat diskusi antar agama. Itu bukan diskusi antar agama, itu baik ya untuk dalam rangka saling memahami, tapi debat agama ini adalah langkah sia-sia, meskipun sebagai pertunjukan itu bagus kan, jadinya kedua belah pihak ngasih argumen-argumen gitu. Jadi yang kita lihat adalah ketajaman pendebat dalam membangun retorika kalau aku ngelihatnya. Tapi apakah yang menang debat itu membuktikan Tuhan? Apakah yang menang debat itu membuktikan bahwa agamanya benar? Enggak, itu membuktikan kalau dia terampil dalam membangun argumen gitu. Kebenarannya sendiri masih tidak bisa dipastikan atau masih terbuka untuk diperdebatkan terus? Lanjut. Dan itu juga nggak usah diperdebatkan. Malahan, maksudnya karena itu kebenaran subjektif ya, kebenaran yang bersifat personal atau kelompok, ya buat mereka, buat kelompok itu aja, atau buat sendirinya aja gitu. Yang jadi masalah tuh gesekannya kan. Menurut Anda kalau begitu, setelah mengatakan begini nih, itu kan kesannya, sebetulnya kalau saja kita sama-sama menerima tentang, ya itu kan lu bilang Tuhan punya anak, gue enggak, ya. Lu bilang nggak boleh makan babi, gue enggak. Dan kemudian kita hidup dengan damai. Iya. Ya. Itu kan sebenarnya di Quran juga ada. Lakum dinukum waliyadin itu. Betul. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi pertanyaan saya adalah begini. Kalau memang sesederhana itu urusannya, kita tahu dalam sejarah umat manusia terjadi perang demi perang yang atas nama agama. Atas nama agama sampai sekarang. Ya, kita masih melihat sampai sekarang di India terjadi perang, bukan perang malah pembantaian, pembunuhan, penyerangan. Atau barangkali di tanah Palestina itu basisnya agama nggak sih? Enggak ya? Ada basis agama. Ada juga kan. Kalau ngelihat para pejabatnya mereka suka ngutip-ngutip ayat. Ngutip ayat kan? Ya. Tapi
Sekarang yang sesuatu yang jelas saja lah. Perang salib. 3 abad apa? Perang reformasi Kristen dan Katolik. Ratusan ribu kalau orang mati. Menurut Anda kenapa kalau begitu? Kenapa nggak diselesaikan dengan cara yang sesederhana tadi? Ya udah, kalau lo nggak percaya bahwa Tuhan itu nggak punya anak, ya nggak apa-apa. Cuman gue percaya Tuhan punya anak. Ya itu apa ya? Aku nggak punya penjelasan kenapa, tapi itu membuktikan ajaran damai dalam agama itu terbukti nggak efektif aja. Maksudnya? Terbukti nggak efektif. Kalau misalnya kita mau mengajarkan perdamaian melalui pesan-pesan agama, itu terbukti nggak efektif. Itu terbukti banyaknya perang yang terjadi itu kan bukti tidak efektifnya agama dalam mengharmonikan masyarakat. Perbedaan agama itu. Dan bahkan pun kalaupun agamanya sama, kan di dalam agamanya itu juga bakal ada gesekan. Iya. Nah, tapi kan Mel, Anda sendiri tadi menyebut lakum dinukum waliyadin itu. Ya nggak dipraktekin. Ya kenapa enggak? Ya nggak tahu, kan aku bukan yang nggak praktekin, Mbak Ade. Tapi kalau gitu gini, pertanyaannya saya ubah. Kalau gitu menurut Anda sebaiknya sikap yang harus diambil oleh seorang penganut agama tertentu mengenai keberagaman agama ini seperti apa? Didiskusikan aja, tapi dengan tujuan untuk saling memahami, saling mengenal, bukan untuk saling dominasi gitu. Kayak konten kita yang agama perang itu kan ada yang ngulas, tapi mereka mengulasnya malah ngejelek-jelekin Alkitab. Nah itu kan mereka padahal mendingan ngatain aku aja gitu. Tapi emang dikatain juga sih. Tapi itu lebih on point. Penonton yang nggak nonton kali ya. Saya mau perjelas konteksnya. Ketika itu beberapa pekan yang lalu lah ya, kita bikin 2 kali konten ya, bicara tentang Islam agama perang. Oh iya. Yang sebetulnya bicara tentang di dalam Islam itu ada ajaran-ajaran yang justru mendorong, menganjurkan bahkan memerintahkan umat Islam untuk perang. Ya, itu 2 kali session kita bicara tentang itu. Nah, ternyata ada penonton-penonton yang nggak terima nih, ya. Dan saya rasa sebagian besar orang Islam ya, yang komentar itu. Kayaknya iya. Nah, tadi yang dikatakan Mela adalah gimana, Mel? Enggak, bukannya membela Islamnya gitu, maksudnya. Tapi ini emang biasa yang dipakai sih misalnya. Dan aku juga nyampein sebenarnya kan, keadaan Nabi kan saat itu terpaksa gitu ya. Kalau mereka nggak diserang, mereka dieksekusi gitu. Ya. Sebenarnya aku juga nyampein itu. Nah itu kan pembelaan gitu ya. Nah selain membela Islam, mereka juga jadinya menyerang agama lain. Ya agama lain juga kasar ini gitu. Ada ayat-ayat yang kejam juga yang gitu. Jadi bukannya mengatakan bahwa iya sih gitu ya. Iya, jadi kayaknya egonya kegedean untuk bisa melakukan autokritik sih. Ya. Jadi betul-betul mereka nggak terima lah kalau dikatakan Islam itu menganjurkan perang, ya nggak? Iya. Iya. Akibatnya ya kamu yang dibully. Ya, saya juga sih. Nggak apa-apa, kalau bully di internet kan nggak nyata. Oke. Nah sekarang kembali ke pembicaraan kita di awal tadi. Soal mungkin nggak sih ada lebih dari satu agama yang benar. Nah sekarang begini. Bukan asumsikan. Kita harus terima sebuah konsep bahwa ada Tuhan. Ya. Tuhan itu menurunkan harusnya cuma satu ajaran yang benar kepada umat manusia dong. Kira-kira argumennya itu ya. Jadi Tuhannya satu, dia menurunkan ada satu ajaran. Ajaran itu dia turunkan sejak zaman Nabi awal, taruhlah Nabi Adam tadi. Kemudian yang berikutnya ada yang besar-besar tuh Nabi Ibrahim ya. Kemudian habis itu Musa, terus ke Isa, terus ke Muhammad. Ya. Itu mungkin nggak sih kalau dalam argumen Anda nih, logika Anda, yang diturunkan kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Isa, dan kepada Muhammad itu adalah ajaran yang sama. Adalah ajaran yang sama. Ya, itu biasanya tugasnya apologet ya. Kalau aku pasti pendekatan yang aku pakai adalah kritisi dulu premisnya. Premis utamanya tadi, anggap Tuhan itu ada. Yeah. Oke, Tuhan itu ada.
kenapa Tuhan itu ada padahal nggak ada? Apakah Tuhan itu bikinan manusia atau memang ada dari sananya gitu? Kalau Tuhan bukan bikinan manusia, kenapa Tuhan itu sangat kontekstual gitu? Premisnya harus Tuhan itu ada dulu. Susah. Aku dengan pendekatan aku, kalau mau pendekatan yang genuine ya, pasti premisnya aku kulitin dulu. Tapi kecuali kalau Bang Ade mau pendekatan yang aku pakai sebagai mahasiswi tafsir misalnya, ya aku akan mengiyakan itu. Bahwa ada satu ajaran agama yang benar. Satu ajaran agama yang benar, dan itu adalah Islam yang diturunkan kepada umat manusia, dan nabi-nabi ini tugasnya adalah sebagai agen untuk menyebarkan ajarannya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau itu benar begitu, ya, kenapa justru yang hadir adalah banyak agama yang berbeda? Harusnya kan satu. Tapi kenapa jadi banyak agama? Ya karena faktanya agama itu bukan sesuatu yang terpisah dari konteks budaya dan politik. Agama Islam di Indonesia sama di Saudi kan beda. Sudah terasimilasi budaya di sini gitu. Yang di Indonesia? Yang di Indonesia gitu. Islam di tempat lain juga terasimilasi sama tempatnya gitu. Pasti itu keniscayaan agama yang sama dipraktekkan di tempat yang berbeda, itu pasti prakteknya beda. Dan bahkan secara teologinya mungkin juga akan beda gitu. Maksudnya di suatu tempat mereka mengkonsepkan Tuhan itu maha kejam misalnya. Kalau ini nanti dosa dihukum gitu. Dan bisa aja ada suatu tempat di mana Tuhan itu dikonsepkan maha pengasih, penyayang, maha pengampun, maha baik. Padahal kitabnya sama. Tapi kitabnya juga memfasilitasi itu. Memang ada narasi yang menekankan bahwa Tuhan agama Islam sebut Tuhan agama Islam itu maha baik, ada juga yang maha penghukum gitu. Nah, itu kan jadinya dalam satu kitab yang sama. Dia memang mengajarkan Tuhan itu bisa jadi maha baik, bisa jadi maha penghukum. Oke. Kan ada tuh perumusan 99 sifat Nabi, Bang Ade tahu nggak? Iya. Itu kan separohnya sifat baik, separohnya sifat negatif. Dan itu, iya. Misalnya apa sifat negatif itu? Ya itu ya, misalnya maha pencemburu, maha penghukum, maha kasar. Ada. Dalam 99 itu ada maha pencemburu? Ada. Tuhan tuh pencemburu? Tuhan kan, dosa paling besar itu kan syirik. Menyekutukan Tuhan. Ketika kita menyembah entitas lain selain Tuhan yang Maha Esa, itu hukumannya yang paling berat justru. Oh, itulah kemudian dikatakan Tuhan Maha Pencemburu. Iya. Dia cemburu amal sama kalau ada Tuhan lain gitu kira-kira. Bukan kalau ada Tuhan lain, kalau kita menganggap ada Tuhan lain. Oke. Selain pencemburu, apalagi yang negatif misalnya? Apa ya, maha pemarah kali, pemarah penghukum. Ada maha pemarah? Ada. Maha penghukum ada? Ada. Ya maha penghukum iyalah. Maha pemarah, kok dia pemarah tuh? Oh ya kalau dia. Banyak kok ancaman-ancaman kemarahan Tuhan itu kan banyak kan. Oke. Jadi, wow. Jadi pada saat yang sama nih di kitab suci itu ada beragam karakter Tuhan yang berbeda. Betul. Dan kenapa sifat-sifat Tuhan itu kayak sifat manusia? Ya makanya mungkin ada alternatif penjelasan, mungkin konsep Tuhan ini memang dikonsepsikan manusia, kita mirroring aja jadinya. Ini penonton harap dipahami nih, Mela baru aja bilang jangan-jangan konsep bahwa Tuhan tuh punya 99 sifat itu yang bikin tuh manusia. Iya, makanya sifatnya sifat manusia gitu. Ditulis. Kita menggambarkan Tuhan gitu seperti manusia, meskipun ada juga yang katanya kan Tuhan tidak seperti makhluk apapun gitu. Iya. Tapi kan tetap kita beyond lah ini ya. Tapi kan ketika kita berkomunikasi ke Tuhan gitu, anggaplah ketika kita beribadah atau berdoa, kita kan ngomong kayak seolah Tuhan pasti mengerti kita kan. Iya. Nah, Tuhan pasti dengerin kita. Dan kita ngomong ke Tuhan kayak ngomong ke manusia kan. Ya Allah, semoga hari ini gak hujan ya gitu. Soalnya semoga gak macet gitu. Kayak kita memohon ke orang gitu.
terus Tuhan salah paham bisa nggak? Ini bercanda ini nggak usah dijawab. Kalau nggak mau dijawab, menurut aku sih nggak masalah. apa? Anda mau jawab apa? Ya, jangankan salah paham, kita bisa mengetahui apakah Tuhan mendengar kita atau enggak aja kita nggak tahu, nggak bisa diketahui. Apakah Tuhan mendengar kita atau tidak? Ya kan kita nggak tahu. Kan Apalagi pasti didengar sama dia. Ya itu kan menurut orang yang percaya. Makanya kebenaran itu subjektif. Ya. Nah, tapi sebetulnya sikap ini adalah sikap yang penting untuk disebarkan agar orang nggak berantem gara-gara agama. Iya. Ya. Iya. Aku juga sebenarnya goals utama aku, goals yang bentuknya idealis ya. Aku ngonten tuh aku pengennya aduh ini idealis banget, tapi harapannya bakalan ada kesadaran kolektif kalau misalnya berantemin agama tuh sangat-sangat nggak penting. Kalau mau berantemin tuh yang konkret aja gitu. Jadi kan gini, agama menyebabkan banyak perang gitu ya. Nah emang kalau nggak ada agama nggak perang? Ya mungkin ya tetap perang, tapi alasannya bukan agama gitu. Alasannya ya mungkin emang pengen menjarah atau pengen ngambil lahan atau apa. Tapi kan itu intensinya jadi lebih jelas gitu, kejahatannya jadi lebih tulus gitu. Dibanding kalau agama tuh jadi banyak excuse yang sebenarnya meaningless tapi dibikin meaningful. Iya. Saya tiba-tiba teringat pada contoh terbaru nih di Maluku Utara. Itu ada seorang perempuan Kristen Tionghoa itu menang jadi gubernur di Maluku Utara. Saya nggak berani sebut namanya karena saya tidak pasti betul namanya siapa. Namanya siapa sih? Shirley. Namanya Shirley. Ya. Dia menang dengan angka yang meyakinkan tuh karena peserta pertandingannya ada 3 kalau nggak salah. Dia tuh dapat 51, orang nomor 2-nya lawannya seorang sultan itu dapat 25. Jadi jauh kan. Dia menang dong. Ya, buat orang-orang kayak kami nih di sini itu kan wow, bayangin lah. Maluku Utara tuh 75% rakyatnya tuh Muslim. Ya. Dan yang menang orang Kristen, Tionghoa, perempuan. Tapi di demo dong habis itu. Selama 3 hari berturut-turut. Kenapa demo ya? Kenapa? Iya, tapi kenapa teman-teman Muslim tuh suka banget demo ya? Jangan teman-teman Muslim, adalah kelompok-kelompok Muslim. Ada kelompok Muslim suka demo. Seperti itu ya. Tapi memang alasannya. Enggak, demonya kenapa? Itu kan menangnya fair kan? Maksudnya menangnya kan karena menang suara. Oh iya. Dan tuduhannya tentu saja adalah curang. Ini menarik menurut saya. Karena sekarang orang rupanya kurang merasa pede kalau yang ditolaknya adalah seperti Ahok dulu. Kalau dulu kan Ahok jelas tuh karena dia Kristen, karena dia Tionghoa kan. Kalau sekarang kayaknya mereka tuh nggak enak kalau ngomongnya tuh. Oh iya. Dia betul karena yang diangkat seolah-olah ada money politics, ada segala macam tanpa ada bukti apa-apa. Karena orang bilang enggak, dia emang menang aja. Dari survei-surveinya juga dia menang. Jadi ada semacam perasaan bersalah nih. Kalau sekarang udah mulai bergerak nih orang, jangan sampai seperti yang Anda katakan, jangan berantem gara-gara agama dong. Berarti sebenarnya kita tuh progressing kan? Progressing. Dibanding ada tahun-tahun di mana orang-orang di mana aku sebutnya teman-teman Muslim di mana teman-teman Muslim tuh galak-galak banget. Dan itu kelihatan baik di sosmed maupun di kehidupan nyata. Ya. Sekarang kayaknya udah enggak ya? Masih. Ya, kamu aja masih diserang kan? Iya sih, tapi saya masih diserang sampai sekarang. Iya. Sebagai penista agama, penoda agama. Apalagi wawancara kamu. Iya. Jadi masih ada. Tapi kalau istilah Anda adalah progressing, yes. I agree with that. Ya. Tapi intinya adalah yaitu karena saya mau bilang bahwa masih ada tuh ya, atau ini masih menyisakan kebencian-kebencian yang tadi kita bicarakan tentang bahwa kamu tuh Kristen, saya itu Islam, kita tuh beda ya, kamu nggak boleh jadi pemimpin saya. Ini yang harus diatasi kan. Tapi Mel, di dunia ini Indonesia tuh barangkali memang mengalami kemajuan yang lebih baik dari sejumlah negara-negara, banyak negara-negara Islam. Kalau kita ngelihat secara global ya. Yes.
Anda masih akan menemukan kebencian-kebencian semacam yang tadi Anda kritik itu di banyak negara-negara dengan penduduk Islam mayoritas. Tapi saya senang bahwa menurut Anda, menurut percakapan kita, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana membuat orang menganggap bahwa iya emang gak penting perbedaan agama itu. Iya, karena oke agama kamu benar ya udah silahkanlah nyaman dalam kebenaran Anda gitu. Jangan ngusik kebenaran orang lain. Karena mereka mungkin semangatnya gini, mungkin semangatnya baik sih, Mel, semangatnya gini. Kalau kamu Kristen, nanti aku masuk neraka. Saya ingin menyelamatkan kamu, jangan masuk neraka, masuk Islam aja, masuk surga. Itu kan dia merasa kayak gitu karena dia merasa kebenarannya absolut. Merasa kebenarannya mutlak adalah kebenaran gitu. Iya. Betul. Padahal kebenaran dalam agama tuh nggak bisa ditakar. Iya. Jadi penonton, mudah-mudahan ini kita bisa sama-sama sebarkan nih semangat ini. Kebenaran itu milik masing-masing agama. Iya, kebenaran agama itu sifatnya subjektif. Subjektif, tergantung masing-masing kita ya. Dan kita sama sekali tidak perlu untuk mempertengkarkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kalaupun harus membangun percakapan agama itu dalam rangka saling mengerti dan saling memahami, bukan saling membuktikan benar dan membuktikan yang beda itu salah gitu. Iya. Setuju saya. Setuju ya penonton? Nggak setuju ya penonton. Mudah-mudahan ini disetujui penonton dan kita bisa sebarkan bersama. Terima kasih lagi Mel. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Thank you.